Hari ini kita akan mempelajari bilangan berpangkat serta KPK dan FPB. Bilangan berpangkat dikenal dengan istilah eksponen. Sudah sempat pernah disinggung sebelumnya. Nah, penulisan pangkat di sini ialah dia kecil dan di atas sebelah kanan. Seperti di sini. 2, kemudian di atas sebelah kanannya ditulis angka 3 dengan ukuran kecil. Dibacanya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ialah maksudnya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 2-nya sebanyak 3 kali. Nah, di sini sudah ada berbagai macam contohnya. Jadi 3 pangkat 10 itu ialah 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 10 kali 3-nya. Ketika dikalikan maka hasilnya adalah 59.049. Seperti halnya di 8 juta. 8 juta di sini kalau mau diubah menjadi bilangan berpangkat, maka bisa menjadi 8 kali 10 pangkat 6. Atau 8 ini kan hasil dari 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 8 hasilnya. Jadi 2 pangkat 3 dikalikan dengan 10 pangkat 6. Jadi bisa seperti ini bentuknya atau 2 pangkat 3 kali 10 pangkat 6. Yang penting hasilnya nanti adalah 8 juta. Di sini ada contoh cara menjadikan bilangan desimal 648 menjadi bilangan berpangkat. Bisa dengan cara faktorisasi. Jadi 648 ketika dibagi dengan 2 maka hasilnya 3, 2, 4. Dibagi 2 lagi. Dapatlah berapa nih? 162. Dibagi 2 lagi. Dapatnya 81. Dibagi 2. Tidak bisa ya dibagi 2 ya. Kalau dibagi 2 maka hasilnya nanti koma-komaan. Kita hindarkan yang hasilnya koma-komaan. Maka dibagi 3. Apakah bisa dibagi 3? Bisa. Dapatnya ialah 27. Dibagi 3 dapatnya 9. Dibagi 3 dapatnya 3. Stop sampai di sini karena 3 di sini sudah bilangan sederhana. Nah, berarti yang dijadikan sebagai bilangan berpangkatnya ialah yang ini, yang saya lingkarin hijau. 2-nya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Maaf, ini kurang ya. Duanya ada 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4 dikali 3 pangkat 4. Jadi kalau mau ngubah satu bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat atau eksponen, maka bisa salah satu caranya dengan difaktorkan. Di ayo kita berarti 1.7 untuk nomor 1. Untuk nomor 1, bilangan 9 pangkat 8 senilai dengan sebenarnya untuk menjawab soal nomor 1 ini bisa menggunakan sifat eksponen. Hanya saja sifat eksponen ini ialah materi kelas 9 SMP. Jadi di sini saya tidak akan menggunakan cara seperti itu. Jadi kita menggunakan cara manual saja. Cuma nanti akan saya kasih sedikit materi SMP-nya yang kelas 9. Di sini dicari yang senilai dengan 9 pangkat 8. Ya sudah, kalau seperti itu berarti kalian ini dikalikan. Jadi 9 dikali 9
dikali 9 dikali 9 sampai 8 ya. Nah, ini hasilnya berapa nih? Ternyata ketika dikalikan hasilnya ialah 3, 8, 7, 4, 2, 0, 4, 8, 9. Ini dibacanya adalah 387.420.489 rupiah. Nah, di opsi A sampai D, ini kalian kalikan. Jadi 8 pangkat 9 ini setara dengan berapa nilainya? Seperti itu. Atau kalau menggunakan cara yang di SMP, kelas 9, tadi 9 pangkat 8 ya. Nah, angka 9 ini kan sama saja 3 pangkat 2. Karena 3 pangkat 2 atau 3 kali 3 ialah 9. Berarti di sini 3 pangkat 2. Ingat ya, 3 pangkat 2 ini milik 9. Sekarang kita cari kesamaannya dengan yang 9 pangkat 8. Ini kan 9 nih, setara dengan 9. Sementara di soalnya adalah pangkat 8 ya. Sekarang tinggal kita tambahin aja pangkatnya. Pangkat 8. Kenapa di sini saya beri tanda kurung? Karena antara pangkat dengan pangkat itu tidak boleh bertemu langsung. Jadi harus dipisahkan dengan tanda kurung. Sehingga tanda kurung di sini mengartikan operasi kali. Jadi sama saja di sini 3 pangkat 2 dikali 8. 2 kali 8 berapa? 16. Berarti ini 3 pangkat 16. Jadi 9 pangkat 8 itu setara dengan 3 pangkat 16. Jawabannya yang D. Kemudian untuk nomor 2, urutkan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, dan 5 pangkat 2 dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini kita harus tahu dulu 3 pangkat 4 itu kan setara dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya ada 4 kali. Berapa nih? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Kemudian 4 pangkat 3. Dia setara dengan 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Kemudian 2 pangkat 5. Setara dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. Kemudian yang terakhir 5 pangkat 2. Ini sama saja 5 dikali 5. Hasilnya adalah 25. Berarti di sini kita dapat 81643225. Jadi bilangan yang paling terkecil ketika diurutkan yaitu mana nih? Yang 25. 25 itu milik 5 pangkat 2. Kemudian setelah 25 32. 32 itu milik 2 pangkat 5. Kemudian 64. 64 milik 4 pangkat 3. Dan 81 milik 3 pangkat 4. Berarti jawabannya ialah yang B. Kemudian lanjut di nomor 3.
Untuk nomor 3, di antara bilangan berikut tentukan bilangan ganjil positif. Untuk opsi A, ini maksudnya adalah min 111 pangkat 88. Jadi kalau misalkan ada bilangan, dia seperti ini, min 2 pangkat 3. Ini maksudnya adalah, ini yang benarnya ya, yang benarnya min 2 pangkat 3 kayak gitu. Untuk biar tidak salah memaknai penulisannya. Kalau ada penulisan seperti ini, 2 dikali 5 pangkat 2. Maka di sini yang berpangkat 2 adalah 5-nya. Bukan 2 kali 5, kecuali kalau 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, yang seperti ini, yang berpangkat 2-nya ialah si 2 kali 5-nya. Untuk yang opsi A, min 111 atau min 111 pangkat 88. Kita harus tahu, ketika min dikalikan min, maka ini hasilnya ialah positif. Kalau min dikalikan min hasilnya negatif. Jadi intinya kalau minnya itu berpangkat 2, berpangkat genap, maka hasilnya positif. Tapi kalau berpangkat ganjil, maka hasilnya negatif. Yang diminta di sini yang positif. Sekarang kita lihat di opsi A. Kita cari yang pangkatnya ialah genap. Karena kalau genap nanti jadinya positif bilangan tersebut. Apakah opsi A ini pangkatnya genap? Ya, ini berpangkat genap. Yang opsi B, apakah berpangkat genap? Tidak. Opsi C? Tidak. 91 itu ganjil ya. 212, opsi D, genap. Berarti antara A dengan D jawabannya. Sekarang kita lihat lagi, yang diminta adalah bilangan ganjil. Nah, untuk menentukan suatu bilangan tersebut ganjil atau bukan, cukup dilihat dari digit angka terakhirnya. Contoh 119. Digit angka terakhirnya ialah 9. 9 ini termasuk bilangan ganjil apa genap? Ganjil. Kalau misalkan 9 ini ganjil, berarti 119 ini adalah bilangan ganjil. Jadi cukup lihat angka terakhirnya saja. Ingat ya, menentukan ganjil atau genapnya dilihat angka terakhir. Sekarang karena di sini berpangkat, maka kita coba nih di sini. Kalau ini kan 1 ya, opsi A, angka terakhirnya 1, di sini angka terakhirnya adalah 4. Kalau misalkan 1 dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Kenapa di sini saya kalikannya maksudnya 1 pangkat 2? Kenapa 1 kali 1 saja? Kenapa nggak 1 kali 1 kali 1 kali 1? Tergantung dari pangkatnya di sini. Dia kan termasuk bilangan genap apa ganjil? Genap. Kalau kayak gitu berarti cukup saya kalikan 2 saja. 1 kali 1, tidak perlu 3. Kemudian yang D, opsi D ini 4.
Di sini lihat apakah genap apa ganjil? Genap. Kalau genap berarti cukup kalikan 2 saja. Jadi 4 dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 16. Nah, berarti untuk opsi A ini nanti akan menghasilkan bilangan ganjil. Untuk opsi D nanti akan menghasilkan bilangan genap. Dilihat dari sininya saja. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 3 ialah yang A. Karena dia memenuhi ganjil iya, positif juga iya. Untuk nomor 4, bilangan desimal dengan angka desimal sepersepuluhan terdekat dari akar 8 adalah kalau akar 8 ini kan akar ya. Akar itu kan berarti berapa dikali berapa yang hasilnya ada 8. Nah, bilangan di sini harus sama semua. Kita coba satu-satu dari opsi A. Apakah 2,2 dikali 2,2 menghasilkan 8? Kalau kita kali, ini 2,2 dikali 2,2, hasilnya adalah 4,84. Kemudian kalau opsi B, 2,4 dikalikan 2,4, maka hasilnya adalah 5,76. Opsi C, 2,6 dikalikan 2,6 sama dengan 6,76. Dan opsi D, 2,8 dikalikan 2,8 sama dengan 7,84. Di sini mana yang mendekati? Karena di sini kan katanya bilangan desimal dengan angka desimal sepersepuluhan terdekat. Berarti cari yang mendekati saja. Yang mana yang mendekati angka 8? Yang 7,84. Maka untuk nomor 4 jawabannya ialah yang D. Lanjut di nomor 2. Nyatakan bilangan desimal berikut menjadi bilangan berpangkat atau bilangan perkalian yang memuat pangkat. Jadi pilihannya ada 2, boleh bilangan berpangkat semua atau bilangan yang dikalikan dengan bilangan berpangkat. Untuk yang A ini bilangannya yaitu 9 juta. Di sini bisa menggunakan faktor, poin faktor boleh. Tapi kalau menggunakan poin faktor, apakah nanti habis? Jadi 9 juta ini apakah bisa dia bagi secara habis? Jawabannya tidak bisa, nanti menghasilkan koma-komaan. Atau kalaupun bisa ya coba silakan dicoba aja berapa tuh jawabannya. Misalkan kita coba ya, 9 juta kita bagi dengan 2, maka menghasilkan 4.500.000. Kemudian kalau dibagi dengan 2 lagi, menghasilkan 2.250.000. Dibagi 2 lagi, dapatnya 1.125.000. Dibagi 2 lagi, dapatnya 562.500. Dibagi 2 lagi,
dapatnya 281.250. Dibagi 2 lagi, dapatnya 140.625. Dibagi 2 lagi, dapatnya ialah 70.312,5. Oke, kalau misalkan di sini koma, berarti kita coba dengan angka yang lain ya, jangan dibagi 2. Dibagi dengan berapa nih kira-kira? Dibagi dengan 3 bisa tidak? Oh, ternyata bisa dibagi 3. Dapatnya 46.875. Dibagi dengan 3 dapatnya 15.625. Dibagi dengan 3 tidak bisa karena menghasilkan koma-komaan. Berarti dibagi 4 juga nggak bisa. Dibagi 5 bisa. Dapatnya 3.125. Dibagi 5 dapatnya 625. Dibagi 5 bisa, dapatnya 125. Dibagi 5 lagi, dapatnya 25. Kemudian 25 dibagi 5 dapatnya 5. Maka ketika 9 juta diubah menjadi bilangan berpangkat, menghasilkan 2 pangkat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6 dikali 1, 2, 3 pangkat 2 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 pangkat 6. Atau bisa juga 9 juta ini sama dengan, kan 9 itu 3 pangkat 2 ya, berarti 3 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat 6. Ini sama saja menghasilkan 9 juta. Jadi boleh seperti ini. Cuma di sini memang kalau pakai pohon faktor jadinya agak berbeda bentuknya. Jadi kedua jawaban ini sama benarnya. Boleh, silakan terserah pilih yang mana caranya. Kalau yang ini saya ngelihat dari ininya aja, bilangannya. Ini kan kebanyakan 0. Kalau kebanyakan 0 berarti dilihat, berarti ini 10 pangkat berapa nih? 0-nya itu ada berapa? Oh, 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu menghasilkan 1.000.000. Nah, 9-nya gimana caranya? Berapa kali berapa yang hasil 9? Oh, 3 pangkat 2. Yaudah, berarti 3 pangkat 2 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya adalah 9 juta. Lanjut kita ke materi terakhir, yaitu KPK dan FPB. Di sini udah pasti nggak asing lagi ya, karena emang di bab 1 ini materi SD. Di sini hanya pengulangannya saja sebelum masuk ke materi baru yang benar-benar belum kalian pernah temui di SD. Pada contoh 1.34 di sini ada soal cerita. Zainul, Evan, dan Tauhid mempunyai langganan bakso yang sama. Zainul membeli bakso setiap 2 hari sekali, Evan setiap 3 hari sekali, sedangkan Thohir setiap 5 hari sekali. Jika pada hari ini mereka membeli bakso bersama-sama, tentukan setiap berapa hari mereka makan bakso bersama-sama. Ada kata bersama-sama di sini. Ini udah merupakan kata kunci. Ini menunjukkan bahwa pada soal cerita ini menggunakan KPK. Jadi jenis soal KPK.
Karena di sini angkanya ada 2, 3, dan 5, ini merupakan angka yang sudah sederhana, maka caranya tidak bisa menggunakan bilangan berpangkat atau faktorisasi. Tapi dengan cara ya kelipatan tadi, dasarnya memang. Jadi ini kita kelipatan ya. Kita lipatin 2, awalnya 2, di sini awalnya juga 3, di sini 5. 2 tambah 2 ialah 4. Tambah 2 lagi 6. Terus ditambah 2, itu maksud dari kelipatan. Dan seterusnya. Saya menggunakan dan seterusnya di sini titik titik titik. Kemudian yang 3 ditambah 3 yaitu 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12. Dan seterusnya. Di sini 5 juga sama, 5 tambah 5 10, tambah 5 lagi 15, tambah 5 lagi 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Nah, karena di sini kelipatan persekutuan terkecil, kita menggunakan cara kelipatan. Berhubung memang angkanya pada kecil-kecil semua, 2, 3, dan 5, maka cari yang bilangannya sama dari ketiga bilangan ini dan kita lingkari. Jadi di angka 2 ini ada nggak 2 di yang rombongan 3? Ini saya anggap rombongan A ya, ini rombongan A, rombongan B, rombongan C, biar lebih enak aja nyebutnya. Di rombongan A ini ada angka 2. Apakah di rombongan B ini ada angka 2? Tidak ada. Di rombongan C ada? Tidak ada. Maka 2 tidak bisa kita pakai. Cari yang sama di antara ketiga rombongan ini. Yang sama ialah yang nih sama ya. 30, 30, 30. Sehingga jawabannya ialah 30. Jadi setiap 30 hari. Untuk contoh 1.34. Di sini pada jawaban di bukunya, jadi Zainul, Evan, dan Thohir akan makan bersama-sama lagi setelah 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya. 30 hari terhitung sejak hari mereka makan bersama pertama kali. Jadi 60 dan 90 ini dapat dari kelipatan 30. 30 tambah 30, 60. 60 tambah 30, 90. Dan seterusnya, kelipatan 30. Gitu. Ini sudah ada ya penjelasannya. Tinggal dipelajari lagi saja, diingat-ingat, dan di SD pun juga sudah pernah dibahas. Saya langsung masuk ke contoh soalnya saja. Di halaman 99 nomor 3 yang A.
Tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut 12 dan 28. Kita di sini menggunakan faktorisasi dulu. Jadi ada dua cara, bisa menggunakan faktorisasi prima atau pembagian bersusun. Kalau menggunakan faktorisasi prima, berarti kita nanti berhubungan dengan pangkat. 12 ya, 12. 12 dibagi berapa nih? 12 bisa dibagi dengan berapa selain angka 1? Bisa dibagi dengan 2. Dibagi 2 dapatnya 6. Kemudian 6 bisa dibagi berapa nih? Dibagi dengan 2, hasilnya adalah 3. 3 sudah sederhana, maka stop sampai di sini. Kemudian lanjut yang 28. 28 bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 14. Dibagi dengan 2 bisa ya? Yaitu tuh 7. 7 sudah sederhana, berarti stop sampai di sini. Nah, yang dipakai ialah yang ini. Jadi untuk yang 12 ini 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk yang 28 yaitu 2 pangkat 2 dikali 7. Karena yang ditanyanya ialah KPK, maka yang kita cari adalah pangkat yang terbesar. Kan kalau KPK kan kelipatan persekutuan terkecil, lawan yang terkecil adalah terbesar. Kalau kita menggunakan faktorisasi prima, berarti acuan kita adalah pangkatnya. Kalau misalkan dia sama-sama nih, sama-sama 2, berarti kita lihat pangkatnya. Cari pangkat yang terbesar. Nah, berhubung di sini sama-sama pangkat 2, berarti nggak perlu lagi kita cari mana pangkat yang terbesar, langsung aja ambil 2 pangkat 2. Kemudian kalau mencari KPK pada faktorisasi prima, kalau bilangannya tidak sama berarti dimasukkan semua. Berarti di sini 3 terus dikali tuh 7. Jadi jawabannya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 kali 7 ialah 84. Tapi kalau seandainya mencari FPB dari 12 dengan 28, berarti FPB-nya ialah cari yang sama, bilangannya sama. Maksudnya adalah di sininya yang sama nih, bukan pangkatnya, bukan alat pangkatnya, tapi yang ininya yang sama, bilangan pokoknya atau. Nah, di sini kan sama-sama 2. Kalau sudah sama, berarti lihat sekarang bilangan pangkatnya. Pangkatnya kita lihat, oh ternyata di sini sama-sama 2 juga. Berarti tandanya kita masukkan saja 2 pangkat 2. Kemudian untuk 3 dengan 7 ini tidak dimasukkan, karena dalam FPB hanya yang bilangannya sama saja. Kalau dia tidak sama ya udah, berarti enggak. 2 pangkat 2 ialah 4, berarti ini FPB-nya, sementara ini adalah KPK-nya. Saya ulang lagi, jadi kalau mencari KPK pada faktorisasi prima, dimasukkan semuanya, bilangannya. Tapi kalau misalkan ada yang sama, dilihat nih pangkatnya. Kalau misalkan pangkatnya sama, berarti ya udah dimasukkan salah satu. Tapi kalau pangkatnya berbeda, cari pangkat yang terbesar. Dan kalau untuk FPB, syaratnya ialah cari yang sama bilangan pokoknya. Kalau dia sudah sama, lihat pangkatnya dan cari pangkat yang terkecil. Kalau misalkan di antara
bilangan tersebut tidak ada yang sama, bilangan pokoknya, berarti ya sudah tidak ada FPB-nya. Gitu ya, bisa dipahami. Cara yang kedua sekarang ialah dengan pembagian bersusun. Di sini bilangannya 12 dan 28. Nah, dibagi dengan angka 2 terlebih dahulu, bukan angka 1 ya, tapi angka 2. Bisa tidak dibagi dengan angka 2? Bisa. Menghasilkan di sini 6, di sini 14. Kemudian dibagi 2 lagi bisa? Bisa. Menghasilkan di sini 3, di sini 7. Kemudian bagi 2 lagi bisa? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa kita bagi dengan angka 3. Angka 3 bisa nggak dibagi dengan angka 3? Bisa. Tapi 7 bisa nggak dibagi dengan angka 3? Tidak bisa. Nah, karena ada salah satu yang tidak bisa, maka saya beri tanda dengan warna yang berbeda. Jadi, kalau ada salah satu yang tidak bisa dibagi dengan angka 3, maka saya beri warna abu-abu ya. 3 bagi 3 bisa ya, hasilnya adalah 1. 7 bagi 3 nggak bisa. Kalau nggak bisa, tetap pada angka semula, yaitu 7. Kemudian 1 dengan 7 sekarang. Ya sudah, berarti dibagi dengan 7. Di sini karena hanya ada salah satu doang yang bisa, berarti saya menggunakan abu-abu lagi. Di sini tetap 1 karena tidak bisa. Kemudian 7 bagi 7 ialah 1. Sehingga di sini sudah menghasilkan angka 1 semua. Nah, untuk KPK-nya ialah semua pembagi. Berarti yang ini semuanya ya. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Hasilnya adalah 84. Sementara kalau ditanya FPB, maka yang diambil adalah pembagi yang kedua bilangan tersebut atau soal tersebut bisa dibagi dengan si pembagi tersebut. Kan 12 dengan 28 bisa dibagi dengan 2 ya, semuanya bisa dibagi dengan 2. Maka 2 ini masuk. Kemudian si 6 dengan 14 di sini bisa ya dibagi dengan 2 semua. Berarti di sini juga masuk. Sementara yang 3 di sini yang saya beri warna abu-abu, ini kan hanya salah satu saja yang bisa dibagi dengan pembagi yang warna abu-abu. Maka yang warna abu-abu di sini tidak termasuk ke masukan FPB, tidak. Hanya yang saya beri warna merah saja, yaitu 2 dikali 2. Ingat pembagi yang kita masukkan di sini. 2 kali 2 ialah 4. Baik faktorisasi prima maupun pembagian bersusun, ini jawabannya sama saja, walaupun caranya berbeda. Nah, untuk KPK dan FPB, ini ada juga versi soal ceritanya. Seperti banyak tadi di contoh soal, beserta ada penyelesaiannya juga. Kalau pada soal cerita yang mengandung KPK, dia ada kata-kata setiap, sekali, atau bersamaan, atau bersama-sama, dan lain sebagainya. Sementara kalau FPB, kata kuncinya ialah paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, dan lain sebagainya.
seperti pada contoh 1.35. Di sini jenis soal ini berarti menggunakan FPB karena kata kuncinya ini tiap kelompok sama. Kemudian untuk nomor 1 ketika ditanya berapa kelompok yang dapat dibentuk atau berapa sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk, berarti ya tadi cari FPB dari 30, 36, dan 42. Nanti ketika dicari dapatlah FPB-nya yaitu 6. Nah, berarti nomor 1 jawabannya bisa 6. Berapa banyak anggota tiap kelompok? Ya udah tinggal dibagikan saja. 30 dibagi 6, 5. 36 dibagi 6, 6. 42 dibagi 6, tuh 7. Ketika dijumlah maka hasilnya adalah 18. Kita lihat pembahasannya. Nah, untuk yang bagian A, banyak kelompok yang bisa dibuat adalah faktor persekutuan dari 30, 36, dan 42, yaitu 1, 2, 3, atau 6 kelompok. Jadi yang tadi jawaban saya ialah mengambil yang terbanyak, yaitu si 6. Kemudian di B di sini dijelasin rinciannya ya. Jika banyak kelompoknya 2, berarti berapa anggotanya. Nah, kalau yang 6 tadi sama ya, yaitu 18. Jadi seperti itu. Di buku ini sudah lengkap insya Allah. Kalaupun ada salah, itu pun dikit-dikit, tidak mungkin keseluruhan salah. Silakan dipelajari sendiri. Saya rasa kalian juga sudah pernah mempelajari KPK dan FPB di SD. Jika ada yang ditanyakan, silakan bisa japri.